Ya, baiklah. Inilah soal bilangan terdiri dari 3 angka yang disusun dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, 9. Nah, berapa sih banyaknya bilangan dengan angka-angka yang berlainan yang lebih kecil dari 400? Ini opsinya. Jadi, bilangan yang kurang dari 400 disusun dari angka-angka ini. Namun, nggak boleh sama, artinya angka-angkanya harus berlainan. Jadi misalkan 232, nggak boleh. Kenapa? Karena ada yang berulang ya, 232. Jadi duanya 2 kali, nggak boleh, harus berlainan. Nah, caranya mudah saja. Yang menempati ratusan, ini yang menempati ratusan, kemungkinannya cuma 200, 300, betul? Berarti hanya 2 angka. Jika 1 angka sudah kita ambil sebagai ratusan, berarti puluhannya tinggal, karena di sini ada 6, berarti tinggal 5. Nah, misalkan ini ratusannya 2 ya, ini tinggal 5. Ini juga tinggal 5. Nah, Ibu sertakan penjelasannya. Nanti ini 230 berapa? 50, 60, 70, 90. Ini puluhannya. 320 berapa? Terus 50, 60, 70, 90. Nah, jadi logikanya begitu. Ini Ibu jelaskan supaya mengerti. Kamu langsung saja. Oh, yang menempati ratusan hanya angka 2 dan 3, berarti 2. 2 cara ya. Kemungkinannya 2 cara. Yang menempati puluhan, kalau 1 sudah sebagai ratusan, 1 sudah sebagai ratusan, berarti puluhannya tinggal 5 kan? Nah, bisa tinggal 5, begitu logikanya langsung. Nah, lalu 1 sudah sebagai ratusan dan 1 sudah sebagai puluhan, berarti sudah 2 kan? Nah, 2 diambil dari 6 pilihan, berarti tinggal 4. Ini jawabannya 2 kali 5 kali 4, 40. Jadi banyaknya bilangan yang berlainan yang lebih kecil dari 400 adalah 40. Kalau kamu bingung, nih lihat. Jadi kurang dari 400 hanya 2 kemungkinannya, langsung 2 dan 3. 5 nggak mungkin, 500 nggak mungkin, langsung 2. Ini 5 kita peroleh dari jika 1 terpilih 1 ya sebagai ratusan. Nah, 1 sebagai ratusan bisa 2, bisa 3 ya. Misalkan ini, berarti tinggal 5. Yang ini satuan, angka-angka satuan, kemungkinannya 1 sebagai ratusan dan 1 sebagai puluhan, berarti sudah 2 angka yang terpilih, berarti tinggal 4. Langsung 2 kali 5 kali 4, 40 jawabannya. Nah, ini penjelasan diagram pohonnya seperti ini, biar kalau kamu masih bingung. Nih, menempati ratusan hanya 2 dan 3, 2 kemungkinan. Yang menempati puluhan, kalau sudah 1 ya tinggal 5. Sudah 1 ya tinggal 5. Nah, ini sudah 2 nih. 2 angka maksudnya, sudah kita pilih 2 sebagai ratusan, sebagai puluhan. Sudah 2, berarti ya tinggal 4. Ini juga tinggal 4. Ini juga tinggal 4. Ini juga tinggal 4. Yang ini juga tinggal 4. Ya, ini juga sama. Ini artinya 230. Nih 2 sudah, 3 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Tinggal 4 kan? 5, 6, 7, 9. 2 sudah, 5 sudah, berarti tinggal 3, 6, 7, 9. Misalkan ini 3, 6, 7, 9. Tuh. Itu sama ini juga, tinggal 4. Tinggal 4, tinggal 4, tinggal 4. Tuh 2, 3, 4, 5. 5 kali 4, 20. Ini juga pasti 20. 20 bilangan yang kurang dari 400. Ini 20. Jadi jawabannya 40. Nah, ini hanya penjelasan dari Ibu. Diagram pohonnya, kamu jawab seperti ini, cara singkat. Jadi, banyaknya bilangan yang kurang dari 400 langsung, oh ratusannya 2 dan 3, 2 kemungkinannya. Puluhannya, kalau 1 sudah kita pilih sebagai ratusan, berarti tinggal 5.
sebagai puluhan. Satuannya 1 sebagai ratusan sudah, puluhan 1 berarti 2 sudah kita pilih dari kemungkinan ini. Tinggal 4. Jadi 2 kali 5 kali 4, 40. Mudah ya? Ya, nah, ini bisa kita gunakan dengan cara kedua. Cara yang pertama sangat mudah. Cara kedua pun demikian, supaya kamu mengerti bahwa ini adalah sebuah permutasi. Jadi bilangan terdiri dari 3 angka, tentulah ratusan, disingkat ya, puluhan, dan satuan. Angkanya harus berbeda setiap angka, jadi nggak boleh 232, nggak boleh, harus berbeda ketiga-tiganya, angka yang berbeda. Kemudian dan harus kurang dari 400. Nah, kurang dari 400 berarti kemungkinannya ini ratusannya adalah 2 ratusan atau 3 ratusan, betul? Kalau angka 2 sudah, berarti tinggal pilih sebagai puluhannya dan sebagai satuannya kita memilih 2 dari 5 angka. Betul? Memilih 2 dari 5 angka. Dan kita gunakan permutasi, berarti 5 permutasi 2. Mengapa permutasi? 5 faktorial dibagi 5 kurang 2, 3 faktorial. 5 kali 4 kali 3 faktorial bagi 3 faktorial adalah 20. Mengapa kita gunakan permutasi? Nah, angka 3 dan 5, misalkan kita pilih 3 sebagai puluhan, 5 sebagai satuan, kemudian dibalik 5, 3. Ini 5 sebagai puluhan, 3 sebagai satuan. Pakai logika ini kedua-duanya berbeda, dihitung 2, betul? Nah, jika 3553 dibolak-balik berbeda atau urutannya diperhatikan, maka kita gunakan permutasi. Jadi ini 2 ini maksudnya bukan ada 2 ya, ini 2-nya sebagai ratusan. Karena kurang dari 400. Ini cara kedua. Kemudian yang kurang dari 400 berarti ratusannya 3. Nah, hanya angka 2 dan angka 3 ya. Yang ini sama, jika 1 sudah, berarti kita tinggal memilih sebagai puluhan dan sebagai satuan. Tinggal 2 kita pilih dari 5, yaitu 2, 5, 6, 7, 9. Ya, misalkan kita pilih 56 dengan 65, ini tentulah berbeda. Betul? 5 sebagai puluhan, 6 sebagai satuan di sini berbeda. Atau urutannya tidak diperhatikan. Ini menggunakan permutasi. Tinggal memilih 2 dari 5. Sama nih, hasilnya 20 bilangan. Jadi jika ratusannya 200 sekian, 300 sekian, ini ada 20 bilangan, ada 20 bilangan, jawabannya adalah 40 bilangan. Ya. Jadi Anda bebas memilih cara yang pertama ataukah cara kedua. Ini merupakan permutasi dengan ratusan. Angka ratusan bisa angka 2, bisa angka 3 karena yang diminta kurang dari 400 dan angka-angkanya berlainan. Demikian video kali ini.